Om Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Jero Balian Hilar bersama Yang Arto Wiguna dari Radio Sanatana FM. Jadi beliau datang ke sini jauh-jauh dari Denpasar, ingin bertemu langsung bersama saya, benar ya Pak ya? Oke, tuh. Katanya beliau ingin kenal langsung dengan saya, dan setelah itu beliau punya visi dan misi yang luar biasa, yaitu ingin memperkenalkan ya, bahwa sudah ada sarana yang begitu baik secara tradisional produk Bali yang bisa nanti akan bermanfaat untuk masyarakat Bali untuk penyembuhan keluhan-keluhan dari masyarakat yang bisa tempat Jero Balian Hilar untuk buat konsultasi sekalian buat obat. Sebentar kita akan mengadakan diskusi santai, obrolan santai tentang manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika datang ke Jero Balian Hilar. Ya, intinya kita rileks aja Pak ya, santai aja. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Hal yang luar biasa sekali yang dapat ke sini untuk mengadakan obrolan santai mengenai pengobatan mengenai pengobatan tradisional dari Jero Balian Hilar. Pengobatan medis non medis ya. Mungkin pertama saya ingin tanyakan kepada Jero Balian Hilar apa saja yang bisa dibantu untuk masyarakat mengenai keluhan-keluhan masyarakat tentang kesehatan yang selama ini sudah berobat, mungkin belum mendapatkan kesembuhan, perlu mencari tempat yang mungkin bisa lebih jodoh, nanti bisa mencari kesembuhan. Nah, tentunya yang ingin dicapai oleh para masyarakat Bali dan yang menonton nanti informasi ini, mohon bisa dibantu memberikan informasi sehingga masyarakat bisa paham apa saja yang dari masyarakat dapat manfaatnya. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ada restu beliau, restu langit yang baru saja hadir, yang sangat merasakan energi beliau. Jadi pengobatan di sini adalah pengobatan segala penyakit, baik dari organ dalam, otot kaku, dan masalah kejiwaan. Itu untuk medisnya. Untuk non medisnya ya tetap juga segala penyakit yang mana ada keterikatan antara keyakinan, karma, dan juga proses begitu. Nah, kenapa saya mengatakan bisa mengobati segala penyakit kan begitu? Karena bisa kita pelajari dan kita pahami dari apa yang terjadi pada alam ini, pada motor kita, pada mobil yang kita bawa, yang mana semua hal terjadi akibat adanya, kalau banjir, satu karena pendangkalan sungai, kemudian adanya banyak sampah dan banyak kayu-kayu yang menghalangi pergerakan sampah, yang akhirnya terjadi penumpukan sampah di sungai. Di saat ada hujan terjadilah banjir, kan begitu ya. Sama dengan tubuh kita, di saat manusia duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, salah pola makan, salah pola istirahat, dan pola hidup menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah, terjadinya otot kaku yang menyebabkan juga pembuluh darah terjepit, dan karena sering duduk terlalu lama juga menyebabkan terjadinya penyumbatan. Itu di luar makanan. Kalau makanan dia menyebabkan pendangkalan, kalau manusia itu penyempitan pembuluh darah. Jadi lemak-lemak itu nempel dia di saluran darah begitu. Sama kayak mobil. Di saat saringan udara mobil sudah kotor, suara mesin juga berubah, tarikannya juga berubah. Nah, sama juga dengan tubuh kita. Makanya kenapa bahkan kemarin ada pasien saya yang sakit jantung, bocor jantung sudah 25 tahun. Astungkara langsung ada reaksi yang luar biasa hanya saat saya
colek dengan kelingking saya ini, itu artinya bahwa penyumbatannya sudah sangat parah, plus ada magicnya juga. Berarti kan di samping menangani secara medis, secara prosedur dengan obat-obat herbal, juga menangani secara non medis. Iya. Jadi non medis pun yang menggunakan kekuatan taksu, energi alam, dan juga minyak kan sebagai bagian dari proses pengobatan yang bisa diminum, yaitu berupa minyak untuk menangkal beberapa penyakit yang sudah masuk kan begitu, sebagai penetralisir lah modelnya. Dan kalau untuk non medis yang lainnya ya tentu saja dengan permohonan, dengan dilakukan pengeluaran penyakit yang ada dalam tubuhnya, kemudian ditransfer energi positif sehingga astungkare atas restu Sang Hyang Lelangit, orang itu langsung bisa merasakan kesembuhannya dan terbebas dari penyakitnya begitu. Mungkin bisa disampaikan penyakit-penyakit apa sih yang sudah Pak Jero Balian Hilir tangani, berapa waktu harus mereka datang, terus apakah ada pantangan, makanan mungkin, atau hal yang mungkin dari calon pasien ya yang akan datang. Kalau penyakit, banyak sekali penyakit yang sudah sembuh, terutama depresi ya. Depresi secara mental itu bahkan tamu luar negeri yang punya rumah sakit semuanya di Bali. Depresi atau stres atau banyak beban pikiran ya, telinga mendengung, saraf kejepit, sakit pinggang, kalau masalah otot itulah modelnya. Terus juga kanker, jantung, diabetes, asam lambung, asam urat. Jadi bisa saya bilang segala penyakit. Intinya pokok dari sini ada yang namanya aturan wajib. Datang ke sini wajib berobat 3 kali, tidak boleh lebih dari 3 hari. Modelnya datang boleh setiap hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau per 2 hari atau per 3 hari, tidak boleh lebih. Kalau lebih dari 3 hari, awal lagi dari 1. Karena kalau proses membuka penyumbatan anggap seperti ini, dibuka 1, 2, 3 ya, terbuka sumbatan-sumbatannya. Iya, karena saya juga ingin mengajarkan kepada umat bahwa dalam hidup ini tiada yang tanpa proses begitu. Ada tahap-tahap. Iya, bahkan kalau kita ke dokter sekalipun yang secanggih apapun itu pasti diberikan dosis 3 kali sehari, kan gitu ya. Setelah itu check up lagi kan gitu, kontrol. Iya. Dan luar biasanya atas restu Sang Hyang Lelangit, penganugerahan yang saya dapatkan, saya bisa mendeteksi penyakit hanya dengan menggunakan telapak tangan. Bahkan kadang hanya dengan melihat dari jauh, saya sudah tahu masalah orang itu gitu. Ini benar-benar luar biasa restu dan juga apa ya saya bilang ya, anugerah ya. Karena dulu yang saya yang tidak ingin jadi apa-apa, sekarang harus menjadi sesuatu gitu. Ini bagi masyarakat yang sudah menonton ini, mungkin bisa menonton juga seri-seri sebelumnya, sehingga juga mendapatkan informasi-informasi yang sudah ada, sehingga ini menambah lagi bagi yang ingin tahu. Ini menambah, mungkin ke depan kita akan lebih banyak mengadakan dialog lagi, sehingga masyarakat yang selama ini kesulitan untuk berobat, untuk mencari kesembuhan, teman diskusi, teman yang sahabat yang bisa mensupport, yang selama ini susah mencari orang yang care, yang peduli, mungkin nanti di pengobatan Jero Balian Hilir mendapatkan hal-hal yang belum didapatkan selama ini. Yang ingin yang tegaskan adalah jangan pernah menyerah. Saya selalu mengatakan kepada umat, tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Jadi kadang-kadang ada yang nelpon, Pak Jero pernah nggak ngobati penyakit gini?
Saya hanya menjawab, maaf, saya tidak pernah belajar pengobatan, tetapi jika kamu yakin, datanglah. Jika kamu sembuh, berarti berjodoh, dan jangan terlalu senang. Jika kamu tidak sembuh, berarti tidak berjodoh, jangan terlalu sedih. Intinya dalam hidupmu kamu sudah berjuang, begitu. Jadi kayak kemarin ada orang tuli, pernah nggak Pak Jero? Nggak pernah, cuma datang aja. Akhirnya Astungkare pengobatan pertama dia sudah bilang langsung, yang tadinya nelpon tidak bisa menggunakan telinga yang kiri, akhirnya bisa. Terus apalagi untuk wanita ya, untuk para wanita, hati-hati kalau banyak penyumbatan di dalam tubuh, nanti bisa terjadi kanker, terutama kanker payudara, kanker rahim, miom, kista. Dan lagi-lagi bagi Anda yang sudah operasi kista, jangan tenang dulu, 2 atau 3 tahun kemudian pasti akan tumbuh lagi. Kenapa? Jika itu diangkat, artinya yang diangkat baru akibatnya. Penyebabnya belum. Nah, disinilah pengobatan saya bisa membuka penyumbatan yang menjadi penyebab utama, atau kalau seperti tersangkanya. Ya, sumbernya. Baik itu prostat, kanker rahim, kanker payudara yang sudah diangkat, jangan senang dulu. Karena yang diangkat itu baru akibatnya. Nah, kalau di pengobatan saya, yang saya cari adalah penyebabnya atau pemicunya. Yang jelas-jelas pemicu segala penyakit kepada manusia adalah penyumbatan. Setelah terjadi penyumbatan dalam tubuh, organ tubuh mulai tidak mendapatkan asupan gizi sesuai dengan porsinya, hingga terjadilah pelemahan organ, baik itu kalau laki-laki keperkasaannya, ada juga wanita yang sudah tidak memiliki nafsu, tidak merasakan enak lagi, dan bahkan kemarin ada yang saat berhubungan badan dia sakit. Untuk apa lagi hidup kalau begitu ya? Kalau pas berhubungan sakit, yang pertama mengecewakan suaminya, yang kedua dia tidak bisa menikmati kenikmatan surga dunianya dia, begitu. Astungkare di sini bisa diobati. Lanjut seperti tadi yang sudah disampaikan, banyak sekali masyarakat nanti akan dapat mencari berobat di sini yang bisa dibantu oleh Jero Balian Healer. Kemudian ketika anggap seperti beberapa penyakit yang sudah masyarakat berobat, melakukan pengobatan di sini, kira-kira ya, yang sudah jalan itu mungkin perlu waktu mungkin 1 bulan atau berapa waktu? Tidak pernah selama itu. Kecuali kemarin tamu saya namanya John Spender, dia memiliki masalah otot kaku seluruh tubuh, dan juga alat vitalnya sudah tidak bekerja secara maksimal. Itu dia sendiri yang minta terapi sampai 30 kali. Karena saya tetap tidak mau. Dia ingin sembuh total. Jadi di sini saya berikan wajib 3 kali. Setelah itu, jika si pasien merasa belum sembuh tetapi merasa sudah ada perubahan dan atau sudah titik terang kesembuhannya sudah ada, saya selalu mengatakan silahkan lanjutkan. Tetapi saya juga sering mengatakan, jika Anda sudah berobat 3 kali tapi sama sekali tidak merasakan perubahan, tolong jangan datang lagi. Gitu. Jadi saya orangnya belak-belakan begitu. Bagi saya lihat dari tadi pagi sampai sore ini, saya lihat semua pasien gembira di sini. Ya, tentu dia para pasien merasakan manfaat dari suasana, sehingga mungkin udah berapa puluh persen sudah terobati itu. Ya, Astungkare luar biasa anugerah beliau. Bahkan pasien-pasien saya yang kesini sebelum saya ambil sudah merasa sembuh. Ya. Karena suasana suasana yang saya ciptakan di sini, saya bikin
mereka merasa seperti di rumah sendiri. Artinya yang pertama-tama ada pasien yang membawa buah atau jajan-jajanan, kopi, gula, saya kembalikan kepada mereka. Jadi yang dari Kintamani banyak bawa jeruk, jeruknya saya taruh di sini. Jadi benar-benar saya ingin membuat mereka itu serasa datang ke rumah keluarga gitu. Jadi seperti Pak tahu sendiri, di sana ada kopi, ada termosnya, ada teh, ada kopi susu. Jadi semua itu saya tidak beli sama sekali. Itu benar-benar dari pasien. Untuk kebersamaan, Iya. kekeluargaan, sehingga suasananya menjadi dekat ya seperti Iya. itu jadinya. Karena saya yang dari kecil notabene hidup dalam penderitaan, penuh cobaan, penuh derita, dihina, dicaci, dibully, segala hal itu sudah pernah saya rasakan. Dan bagaimana saya juga dulu pernah sakit-sakitan waktu kecil kan. Jadi dari segala rasa yang diizinkan oleh Tuhan untuk saya rasakan, membuat saya menjadi manusia yang welas asih, peduli, cinta dengan umat begitu, dengan bukan hanya dengan manusia, dengan tumbuhan dan hewan juga begitu. Jadi ini benar-benar berproses alami. Kebetulan kami di media radio siaran, Iya. sering sekali kami mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat yang sudah lama berobat, sudah dari medis maupun non medis. Mungkin Pak Juru Balian Hilar bisa ikut memberikan motivasi kepada masyarakat bagaimana yang sampai saat ini belum mendapatkan kesembuhan. Kami dari radio juga akan menawarkan informasi ini secara reguler. Mungkin Pak Juru Balian bisa memberikan motivasi Iya. hal-hal apa yang dari masyarakat yang selama ini belum tersembuhkan. Sebenarnya begini, kenapa banyak orang yang berobat ke dokter, ke terapis, ke non medis, tradisional tidak sembuh-sembuh? Bukan karena pengobatannya tidak bagus, tetapi jangan lupa dalam hidup ini ada yang namanya satu karma. Karma masa lalu, karma sekarang, dan juga proses dalam pengobatannya yang mungkin tidak tepat Atau belum jodoh dan mungkin juga belum jodoh. Tetapi kebanyakan selain belum jodoh, yang saya temukan adalah tidak tepat. Contohnya begini, sakit kepala gitu. Gini dah yang paling booming dah ya, yang sekarang ini yang 75% pasien saya itu adalah asam lambung. Asam lambung, obatnya di toko banyak. Kok nggak sembuh? Ke dokter spesialis sudah, kok nggak sembuh? Ke herbal sudah, kok nggak sembuh? Karena yang tidak mereka pahami adalah yang menyebabkan asam lambung itu apa gitu loh. Kenapa asam lambung itu? Iya, sama seperti saya bilang tadi, kalau sudah kankernya diangkat, kenapa kok tumbuh lagi? Karena pemicunya Belum tertangani. belum tertangani. Nah, sekarang yang harus kita cari adalah pemicunya. Kebanyakan orang-orang yang asam lambung saat ini adalah karena depresi. Jadi depresi dalam artian terlalu banyak beban pikiran, dan bisa saya pastikan dia jiwanya sakit. Bukan sakit jiwa, beda ya. Sama kalau seperti mobil dan sopirnya mabuk, diperbaikilah mobilnya. Kok lagi nabrak, remnya diperbaiki. Kok nabrak lagi orang supirnya yang mabuk. Nah, sama dengan pengobatan asam lambung. Kenapa tidak sembuh-sembuh? Bukan karena obatnya yang buruk, tidak, atau pengobatan yang tidak bagus, tidak, tetapi karena tidak sesuai dengan apa yang harus diobati. Kalau seperti bangunan, pondasinya dulu dibagusin, baru ke atas, baru bangunannya roboh, atapnya dikokohin, nggak bisa. Sama juga dengan ini, jika mobilnya anggrek-anggrek, diperbaiki, ini ternyata saringannya yang bermasalah. Nah, inilah yang saya lakukan di sini. Saya deteksi dengan energi spiritual, dengan kekuatan taksu, sehingga saya tahu, oh ini penyebabnya. Jadi ini yang saya obati dulu. Begitu. Setelah ini saya obati, yang lainnya gampang. Ya,
Jadi begitu. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada seluruh umat sedharma dimanapun kalian berada, bahwa tiada pengobatan yang tidak baik di dunia ini. Ya, tapi terkadang karena memang tidak jodoh dan karma Anda yang masih belum tuntas, dan juga memang pengobatannya belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Begitu. Buat masyarakat kan ketika mendengarkan informasi ini, menonton, tentu ketika berminat kemana mereka untuk berkomunikasi, apakah bisa lewat telepon dulu, apa ada pendaftaran atau seperti apa, mohon diinformasikan lagi. Kalau di sini selama ini saya harapkan mereka berkomunikasi dulu dengan saya, karena saya hanya punya satu nomor, yaitu di WhatsApp saya. Saya pegang sendiri, akan saya balas sendiri, terkecuali jika memang orang itu menanyakan alamat, saya sudah memakai WA bisnis, jadi secara otomatis akan dibalas apa yang dibawa, alamatnya di mana, jam berapa sampai jam berapa, sudah lengkap di sana begitu. Jadi di sini pengobatannya saya tidak tarif ongkos, alias pengobatan paling mahal sedunia. Kenapa saya katakan pengobatan saya paling mahal? Karena pengobatan saya tidak bisa memilih angka berapa yang pantas saya tulis karena saking mahalnya. Kenapa saya bilang mahal? Kalau orang itu punya uang 150.000, terus dia mau datang ke sini, dipakai sehari 100, sisa lagi 50.000, beli rokok, kan? Beli bensin, beli canang, beli dupa, beli mineral water, air mineral. Jadi sudah mahal sekali. Bahkan untuk bekal mereka masih tidak ada ini gitu. Jadi kenapa saya katakan pengobatan saya mahal? Ya karena itu mahal bagi yang punya uang sedikit. Dan saya juga ingin mengajak seluruh umat ikut berkarma. Saya tidak mau juga menerima karma buruk setiap pasien yang datang ke saya. Tetaplah mereka berkarma dengan Sang Hyang Taksu. Bagi yang mendengarkan, saya bisa informasikan lagi, jangan khawatir dengan pembiayaan yang memberatkan. Yang penting para penonton yang lagi menonton acara ini dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, keyakinan, dengan keyakinan, dengan sarana yang akan bisa dilihat di mungkin saya jelaskan aja sarana yang harus dibawa dan wajib dibawa ya saat pengobatan. Yang pertama adalah yang paling ringan canang sari, terus asap atau dupa, itu 2 ya. Yang ketiga rokok ada mereknya, Inmil atau Sampurna. Terus air mineral yang tanggung. Setelah itu sesari, seikhlasnya, sepantasnya, semampunya. Dan juga saya melakukan pengobatan gratis bagi mereka yang benar-benar tidak punya. Tuhan saksinya. Ya. Ingat sekali lagi, bagi yang benar-benar tidak mampu, jangan bawa mobil mewah, pura-pura tidak mampu. Akan tetap saya obati, tetapi hati-hati, Sang Hyang Taksu akan tahu. Gitu. Berarti dasarnya harus keyakinan yang kuat, ingin sembuh, sehingga Pak Jero Balian Hilir dapat mengobati dengan baik, sehingga manfaatnya cepat terasa. Astungkara. Dan biar Pak tahu sendiri, saya tidak punya apa-apa, saya di kos-kosan mengobati, tetapi saya tidak pernah merasa miskin dan saya tidak memiliki jiwa pengemis. Saya selalu merasa kaya dan saya selalu merasa dan ingin selalu berguna untuk umat. Luar biasa sekali. Kembali lagi bagi para penonton, kemudian nanti akan mendengarkan acara nanti di radio Sanatana dan grup mungkin di Ramaki nanti, dan Diva bisa akan mendengarkan secara reguler informasi-informasi yang akan disampaikan tentang pengobatan dari Jero Balian Hilir yang kita
Saya berharap manfaatnya akan lebih luas lagi terasa bagi yang mendengarkan. Mungkin nanti kalau tidak menggunakan HP, ya mendengarkan lewat radio saja. Iya, Ibun-ibun titiang, odah-odah titiang bisa lewat telepon dan mendengarkan di acara-acara yang ada. Dan begini lagi, saya sebenarnya dapat petunjuk tahun 2015. Tugas utama saya adalah menjaga daratan Bali. Dulu saya tidak paham, tapi sekarang saya sudah paham bahwa menjaga daratan Bali artinya menuntun masyarakat atau umatnya agar kembali eling dan juga bisa bersyukur. Oleh sebab itulah saya perlu wadah yang tepat agar saya bisa melakukan tuntunan bagi anak-anak muda dan bagi orang-orang tua serta bagi para spiritualitas yang membutuhkan tuntunan. Jadi saya bercita-cita ingin memiliki pasraman, sehingga visi dan misi pasraman ini satu untuk membimbing, mendidik, kan itu, menuntun, memberikan informasi tentang kesehatan, pusat pengobatan, dan juga memberikan pengobatan gratis bagi mereka yang tidak mampu. Kembali untuk pengobatan dan bimbingan, apakah ada pembatasan umur atau bagaimana Pak Jeromang? Begini, aku adalah air. Aku tak memandang berapa umurmu dan siapakah kamu. Artinya siapapun kamu yang membutuhkanku, datanglah. Biarpun bagi masyarakat meskipun umurnya sudah lanjut, yang pesimis untuk berobat, saya sudah tua untuk apa berobat, tidak memandang umur, yang penting ingin sembuh akan dilayani oleh Juru Balian Hilir. Begitu Pak? Benar sekali, karena begini, malahan saya sangat semangat untuk mengobati kalau ada yang sepuh. Kenapa? Berarti dalam hidupku yang singkat ini saya diberikan kesempatan melayani seorang yang dituakan begitu. Kadang-kadang kan udah sebuah umur hijau sehingga ketika juga anaknya atau keluarganya kejauhan, ketika ada informasi seperti ini kan luar biasa, timbul lagi semangat yang awalnya tidak muncul. Ketika muncul hal yang tidak mustahil, kesembuhan itu akan terwujud Pak. Sangat-sangat bisa. Istilahnya begini, coba kita belajar dari mobil ya. Apakah sudah bisa dipastikan dalam tanjakan mobil yang muda akan lebih kuat dengan mobil yang tua? Jika mobil yang tua itu dipelihara, kan begitu. Dan apakah tidak mungkin mobil yang tua yang sudah terparkir puluhan tahun, jika diperbaiki dia akan kembali bisa dioperasikan, kan begitu. Dan saya yang notabene besar-besar di jalan, besar-besar di rantauan, sangat merindukan foto-foto anak-anak bersama orang tuanya, kakeknya, buyutnya masih bersatu gitu loh. Tidak ada yang terbaring. Tetap mereka ceria menikmati hari tuanya, menikmati hidupnya gitu. Itu harapan saya. Yang menonton, yang sudah umur, yang sudah sepuh, jangan putus asa. Ini sudah ada motivasi yang luar biasa. Juru Balian Hilir mendorong, silahkan datang, tidak umur 70 juga silahkan, silahkan tetap. Pasien saya ada yang umur 75, ada umur 80 malahan. Itu jangan khawatir, bisa ngobrol di sini, tidak terbatas dengan umur. Dan anehnya sekali begini, yang umurnya sudah lanjut tuh malahan pingin tinggal di sini. Karena di sini mereka mendapatkan kedamaian, mereka mendapatkan rasa cinta yang mereka tidak dapatkan di rumahnya kadang-kadang. Kadang-kadang umur sudah baru 60 sudah bilang, iya, gitu. Maka kemarin dia bilang ini, saya sudah orang tua Pak Jero. Tua gimana? Umur boleh tua, jiwa harus muda. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa di umurmu sekarang ini kamu bisa menjadi yang namanya bagian dari perjuangan saya bilang begitu, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan bimbingan. Karena Anda yang sudah tua harus layak dituakan
dan memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak muda begitu. Dan tetap semangat Tetap semangat, bahwa umur tetap itu semangat. tidak Iya. terbatas